Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Swandi dari kelas 2A D3 Akuntansi dengan NIM 2101072062. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi tentang Letter of Credit dan Safe Deposit Box untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perbankan. Baiklah, ini adalah tabel of content-nya. Yang pertama ada pengertian SDB dan LC, yang kedua ada fungsi SDB dan LC, ketiga ada jenis-jenis SDB dan LC, yang kepada mekanisme SDB dan LC, yang kelima ada keuntungan, yang keenam ada kekurangannya. Setelah masuk dari materi pertama itu Safe Deposit Box. Safe Deposit Box itu jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khazanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Atau salah satu sistem pelayanan bank kepada masyarakat dalam bentuk menyewakan box dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu, dan nasabah menyimpan sendiri kunci box pengaman tersebut dan simpan dalam bank bentuk tertutup. Dalam arti, pejabat bank tidak boleh memeriksa atau menyaksikan wujud atau bentuk barang yang disimpan. Safe Deposit Box juga dilengkapi dengan dua buah anak kunci yang berbeda, yaitu pertama customer key, anak kunci Safe Deposit Box yang dipegang oleh nasabah, dan master key, kunci utama, anak kunci yang dipegang oleh pihak bank. Selanjutnya ada fungsi dari Safe Deposit Box, yaitu untuk menyimpan surat-surat berharga dan bernilai tinggi, serta tempat penyimpanan barang berharga seperti emas batangan, perhiasan, berlian, mutiara, atau benda-benda yang dianggap berharga lainnya. Ada juga tujuan dari Safe Deposit Box, itu pertama untuk menyimpan surat-surat berharga, kedua untuk melindungi barang atau surat berharga dari risiko, yang ketiga ada fleksibel berbagai ukuran sesuai kebutuhan, yang keempat menjaga kerahasiaan barang-barang yang disimpan aman. Selanjutnya, dokumen yang bisa disimpan dalam Safe Deposit Box, yaitu yang pertama ada sertifikat tanah, yang kedua ada saham, yang ketiga sertifikat deposito, yang keempat ada surat perjanjian, yang kelima ada obligasi, yang keenam ada surat nikah, yang ketujuh ada akta kelahiran, yang kedelapan paspor, yang kesembilan ada surat atau dokumen lainnya. Selanjutnya, barang yang tidak boleh disimpan di Safe Deposit Box. Yang pertama ada barang atau bawaan yang termasuk ke dalam kategori resiko tropika. Dan juga ada kedua zat-zat kimia yang bentuknya padat atau cair atau gas yang dapat menimbulkan kebakaran atau kerusakan pada barang-barang sekitarnya. Yang ketiga, senjata api, bahan peledak, dan benda berbentuk padat atau cair atau gas yang dilarang oleh undang-undang. Selanjutnya, barang yang sifatnya bau, menyengat, atau menjijikkan. Selanjutnya, barang-barang lain yang melanggar undang-undang mengenai anti pencucian uang, pencegahan, pendanaan, terorisme, ataupun undang-undang lain, dan barang-barang yang disimpan dari hasil kejahatan tindak pidana. Dan barang yang dapat menimbulkan kerusakan pada khazanah bank atau bangunan atau barang yang tersimpan di Safe Deposit Box, baik barang milik bank maupun nasabah lain yang disimpan di Safe Deposit Box. Selanjutnya, prosedur pembukaan dari Safe Deposit Box. Yang pertama, calon nasabah Safe Deposit Box harus mengajukan permohonan kepada bank, dan calon pengontrak harus menandatangani surat perjanjian. Kedua, pengontrakan atau penyewa Safe Deposit Box harus membayar terlebih dahulu uang kontrak atau sewa. Ketiga, pengontrak harus mengembalikan kunci boxnya apabila kontraknya habis. Selanjutnya, keuntungan dari Safe Deposit Box. Keuntungan bagi lembaga dengan mengadakan layanan jasa Safe Deposit Box kepada nasabah adalah pertama, memperoleh jasa biaya sewa yang telah disetorkan oleh masyarakat atau nasabah ke lembaga. Kedua, mendapatkan biaya yang mengendap dari nasabah melalui biaya setoran jaminan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan nasabah mendapatkan beberapa keuntungan antara lain. Yang pertama, terjaminnya kerahasiaan dan isi dari Safe Deposit Box.
ia nasabah simpan karena lembaga tidak perlu tahu isi safe deposit box selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua, terjaminnya benda berharga atau dokumen dari beberapa ancaman seperti halnya kebakaran dan pencurian. Selanjutnya kita masuk ke menteri kedua, itu letter of credit. Itu merupakan jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang, baik arus barang dalam negeri, antar pulau, atau arus barang ke luar negeri, ekspor impor. Secara umum, letter of credit merupakan suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah. Biasanya, importir untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga. Juga letter of credit juga sering disebut dengan kredit berdokumen atau dokumentari kredit. Guna letter of credit ini adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan dari pihak pembeli maupun penjual dalam transaksi perdagangannya. Dengan kata lain, letter of credit menjamin kelancaran pembayaran dan pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara eksportir melalui etiket baik kedua belah pihak. Sebenarnya fungsi dari letter of credit. Yang pertama itu untuk menyelesaikan masalah ekspor atau impor. Yang kedua memberikan keuntungan. Yang ketiga fasilitas kredit. Yang keempat menjadi jaminan. Selanjutnya syarat dari letter of credit. Yang pertama ada bill of lending atau Airwell bill. Itu cukup adalah tanda bukti bahwa barang telah diberangkatkan dari negara asal. Selain membuktikan barang telah dikirim, bill of landing juga berguna untuk membuktikan kepemilikan barang yang telah dikirimkan. Kedua adalah faktur tagihan. Faktur ini berisi nama dan juga harga barang yang dikirim oleh eksportir. Dokumen ini juga dapat dipakai sebagai bukti transaksi yang sah. Yang ketiga ada asuransi. Barang yang dikirimkan ke luar negeri harus diasuransikan. Asuransi berguna untuk menjamin keselamatan barang sampai ke tujuan. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang di sepanjang perjalanan, kerugian akan ditanggung oleh pihak asuransi. Keempat ada packing list. Dokumen ini biasanya diterbitkan untuk pengiriman barang dalam jumlah besar. Seperti namanya, packing list memuat barang apa saja yang termasuk dalam sebuah kontainer ketika akan dikirimkan. Ada juga yang kelima, saya lupa menambahkannya, itu Certificate of Inspection. Sebelum diberangkatkan ke luar negeri, barang harus melewati bagian pemeriksaan terlebih dahulu. Apabila lolos, pengirim akan menerima dokumen berupa Certificate of Inspection. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari letter of credit. Yang pertama ada reversible letter of credit. Ya, letter of credit yang dapat diubah atau dibatalkan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada beneficiary. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa suatu letter of credit yang dapat ditarik kembali atau dibatalkan tidak menciptakan suatu ikatan hukum antara pihak bank dan beneficiary. Sebenarnya bentuk ini kurang tak tepat apabila disebut letter of credit karena tidak mengandung jaminan bahwa wesel-weselnya akan dibayar ketika diajukan, mengingat pembatalan mungkin telah terjadi tanpa pemberian kepada beneficiary. Kedua ada irrevocable letter of credit, yang tidak dapat diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan semua pihak, baik pembeli, penjual maupun pihak yang bersangkutan. Selama jangka waktu berlaku yang ditentukan dalam letter of credit, issuing bank tetap menjamin untuk membayar, mengaksep atau menegosiasi wesel-wesel tarik atas letter of credit tersebut asalkan syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan di dalamnya terpenuhi. Ketiga ada confirmed enforced letter of credit. Itu dianggap sebagai letter of credit paling sempurna dan paling aman dari sudut penerima letter of credit.
Karena pembayaran atau pelunasan OSL yang tadi atas letter of credit dijamin sepenuhnya oleh opening bank maupun oleh advising bank. Bila segala syarat-syaratnya dipenuhi serta tidak mudah dibatalkan karena sifatnya yang irreversible. Keempat, ada SIC payment letter of credit. Merupakan letter of credit yang pembayarannya secara tunai atau langsung pada saat dokumen diajukan oleh eksportir kepada advis bank. Selanjutnya, mekanisme dari letter of credit. Yang pertama, importir dan eksportir mengadakan perjanjian dan persetujuan barang yang tertuang dalam alias kontrak. Yang kedua, importir melakukan pembukaan letter of credit di opening bank. Ketiga, berdasarkan aplikasi importir, opening bank meneruskan letter of credit ke phishing bank. Yang keempat, letter of credit berikut dokumen diserahkan oleh phishing bank kepada eksportir. Yang kelima, setelah menerima dokumen dari phishing bank, maka eksportir mengirim barang kepada importir sesuai perjanjian. Selanjutnya, bukti pengiriman barang terikut dokumen oleh eksportir diserahkan untuk memperoleh pembayaran dari phishing bank. Selanjutnya, phishing bank akan melakukan pembayaran setelah mempelajari dokumen yang diserahkan eksportir yang telah memenuhi syarat. Selanjutnya, phishing bank meneruskan dokumen pembayaran dan pengapalan barang kepada opening bank untuk menerima pembayaran kembali. Selanjutnya, open bank mempelajari dokumen dari advising bank dan apabila sudah lengkap barulah akan dibayar kembali. Opening bank akan memberitahukan importir atas kedatangan dokumen dari eksportir. Importir akan melunasi pembayaran letter of credit yang telah dibuatnya serta memperoleh dokumen yang dikirimkan oleh advising bank. Selanjutnya ada kelebihan dari letter of credit. Yang pertama, importir dapat menerima pembayaran secara berkelanjutan menggunakan hak kewajiban yang telah tercantum pada letter of credit. Yang kedua, pihak eksportir dan importir terbebas dari pengaruh kurs mata uang asing yang fluktuatif. Ketiga, eksportir dijamin mendapatkan pembayaran atas barang yang sudah dikirimkan ke luar negeri. Keempat, tersedia pilihan pembayaran melalui kredit bank bagi importir dan eksportir. Selanjutnya, ada kekurangan dari letter of credit. Yang pertama, importir harus menanggung biaya tambahan di luar harga pokok. Kedua, memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengurus berkas. Yang ketiga, bank tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau ketidaksesuaian produk yang dikirimkan oleh eksportir. Baiklah, sekian dari materi saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dengan ini saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.